Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Syukur alhamdulillah Pak Ustadz Hasyim Adnan telah sampai di Korea, yang nantinya akan membawa tausiah, pengantar ceramah agama, nasihat-nasihat mungkin seputar Ramadan banyak sampai saat nanti berbuka puasa. Untuk sementara Pak Ustadz saya perkenalkan, hari ini timnya adalah tim alumni SMA Islam Al-Azhar Pusat Angkatan 96. Sebenarnya Pak Ustadz juga sudah datang di acara-acara kami, khususnya acara pengajian. Tapi ini khususnya lebih luas lagi Pak. Insya Allah tamunya lebih banyak dari biasanya. Karena organisasinya Pak, organisasi juga lebih tertib lah Insya Allah. Sementara gitu aja Pak Ustadz, boleh saya langsung sambutan Pak Ustadz ya? Langsung aja. Atau ada yang mau ngasih sambutan mungkin? Foto dulu. Lanjut aja ya. Sudah jam 5. Gimana Pak Ustadz? Kita mulai aja Pak Ustadz ya. Situ boleh. Amin ya Rabbal Alamin. Yang pertama, sebelum saya memberikan tausiah, kita bersyukur ternyata doa kita sebelum puasa dikabul sama Allah. Kita berdoa agar Allah berikan kita nikmat umur panjang, juga sehat. Ternyata doa kita diijabah sama Allah. Kawan-kawan semua, banyak orang, tetangga, keluarga itu yang meninggal dunia sebelum masuk bulan suci Ramadan, dan itu banyak sekali orang meninggal dunia sebelum masuk bulan Ramadan. Bahkan ada tetangga saya puasa Ramadannya di hari Sabtu, Jumat malamnya meninggal dunia. Maka ini yang perlu kita tekankan, dikasih nikmat umur panjang juga sehat. Ada dua nikmat yang banyak orang lupain kata Rasulullah. Yang pertama nikmat sehat, dan yang kedua nikmat waktu kosong. Jadi nikmat sehat, kita udah ngerti sehat kalau ketika kita merasa sakit. Dan yang kedua nikmat waktu kosong. Maka manfaatkanlah dua nikmat ini dengan benar-benar ibadah, fokus kepada Allah, biar kita endingnya nanti meninggal dunia husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Amal ibadah yang paling utama di bulan Ramadan adalah baca Quran. Itu amal utama. Makanya bulan Ramadan disebut dalam beberapa rujukan hadis adalah bulannya Quran. Ibu, ini di samping saya Bapak Quran 30 juz, 1430 juz, 114 surat, 6660 ayat. Imam Syafi'i menghatamkan Quran dalam Ramadan 60 kali. Imam Syafi'i menghatamkan ini nih Pak Reza, itu 60 kali. Lah kalau Ramadan 30 hari, beliau menghatamkan 60 kali, berarti dalam satu hari ini hatam berapa kali Imam Syafi'i? 2 kali. Utsman bin Affan sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga, tiap sholat malam itu di bulan Ramadan menghatamkan Quran tiap malam. Allah, banyak loh, seperti misalnya Yazid Al-Aswadi tiap 2 malam sekali, Ibnu Qatadah tiap 3 malam sekali. Makanya sebenarnya amal ibadah yang paling utama di bulan Ramadan ya ini nih. Apa ini? Baca Quran. Jangankan baca, kita dengar aja pahalanya luar biasa, apalagi baca Quran. Nanti kawan-kawan semua, kita di padang mahsyar, maaf, dalam kondisi tidak memakai pakaian selai pun. Kita di padang mahsyar dalam kondisi tidak beralas kaki, dan kita di padang mahsyar, maaf ya, dalam kondisi tidak ada yang dikhitan atau disunat. Ya, 3 manusia silakan Ibu duduk. Yuk, kita forum santai aja ya. Nanti kita diskusi setelah ini, apa ya? Kita buka pertanyaan. Pak Reza masih kuat ya? Insyaallah. Jadi di padang mahsyar itu manusia itu uratan, tidak memakai pakaian selai pun. Dan di padang mahsyar manusia itu tidak ada yang dikhitan atau disunat. Jadi Bu,
kelamin kita nih laki-laki nanti di padang mahsyar kembali seperti bayi lagi yang gak disunat. Dan manusia di padang mahsyar itu tidak memakai pakaian sehelai pun, tidak dikhitan, juga tidak beralas kaki. Matahari tepat di atas kepala. Kita butuh pelindung. Butuh apa? Pelindung. Apa pelindungnya Ustaz? Asyam wal Quran. Orang yang rajin puasa juga rajin baca Quran, dua amal ibadah ini jadi apa? Pelindung. Jadi orang-orang yang rajin baca Quran, maka di padang mahsyar insya Allah mereka semua mendapatkan syafaat atau perlindungan dari panasnya matahari padang mahsyar. Ibu nanti klik di YouTube. Di daerah Syria ada orang meninggal dunia 15 tahun, jasadnya digali masih utuh. Di Syria orang meninggal dunia 15 tahun, jasadnya digali ternyata masih utuh. Orang yang menggali bingung, kenapa ini mayit kok 15 tahun meninggal dunia jasadnya masih utuh? Ibunya bicara, ini mayit jasadnya masih utuh 15 tahun meninggal dunia karena semasa hidupnya lisannya, telinganya, matanya selalu dekat dengan Quran. Janji Allah, orang-orang yang dekat dengan Quran hidupnya akan dijaga dunia maupun akhirat. Contoh, saya buka Quran. Surah Al-Baqarah ayat pertama, ini Al-Azhar semua ya? Ya, sudah tahu keislamannya insya Allah ya? Insya Allah. Amin ya. Amin. Jadi dibandingkan SMU umum, Al-Azhar insya Allah nuansa Islamnya lebih kental ya. Apa? Al-Azharnya ya. Al-Azharnya. Santrinya apa ke siswanya? Siswanya insya Allah juga. Itu Pak Reza pakai koko putih ganteng yang baik. Pak Reza. Baca Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk dekat saya. Saya pernah ke rumah beliau silaturahim kemarin dengan orang tuanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Surah apa ini? Surah Al-Baqarah. Al-Baqarah artinya sapi. Ya, sapi. Oh masya Allah, sapi betina luar biasa. Azhar ya. Silakan. Alif Lam Mim. Bu, fokus ya. Alif Lam Mim. Berapa nih? 3. Rasul mengatakan man qara'a harfan fi kitabillah wa lahu hasanah wal hasanah bi asyri amsalihah. 1 huruf 10 pahala. 1 huruf apa? 10. Kalau Pak Reza barusan baca Alif Lam Mim, berapa huruf? 3 huruf. Lah ketik 1 huruf 10 pahala kata Rasulullah. Kalau 3 huruf berapa? 30. Oh, 30. 3 huruf 30. Bacanya begini nih, Pak Reza. Maaf Pak Reza. Pak Reza begini bacanya nih. Enggak lancar. Iya ta. Gimana? Iya ta. Coba bareng ya. Iya ta. Gimana? Iya ta. Enggak ngeden biasa aja. Iya ta. Gimana? Iya ta. Terbata-bata. Contoh. Kan terbata-bata. Orang yang baca Quran terbata-bata pahalanya 2. Pahala baca Quran 1 huruf 10 dan pahala pengen bisa baca Quran. Dan orang yang baca Qurannya lancar, ma'as safaratil kiramil bararah, maka bersama para malaikat Allah yang mulia. 2. Yang baca Quran lancar Allah istimewain, yang baca Qurannya pun gak lancar dapat keistimewaan. Pahala baca Quran dan pahala pengen bisa baca Quran. Makanya ini udah masuk Ramadan hampir seminggu ini, nyesel kalau kita belum pernah pegang Quran. Karena Al-Quran adalah, karena Ramadan adalah bulannya apa? Bulan Quran. Semoga Al-Quran yang kita baca menjadi syafaat atau tameng di hari kiamat. Amin. Yang kedua, amal ibadah di bulan Ramadan yaitu sedekah. Saya ulangi, amal ibadah yang paling utama di bulan Ramadan setelah baca Quran apa? Sedekah. Dan sedekah yang paling utama di bulan Ramadan memberikan makan orang yang berpuasa. Masa puasa dikasih makan? Yang apa? Yang berbuka puasa. Hati-hati konteks kalimatnya beda loh. Ya, orang-orang yang di bulan Ramadan paling istimewa memberikan makan orang yang berbuka apa? Ibu, tadi saya diri duduk di kursi yang tinggi. Apa hayalan saya tadi? Bukan menghayalkan soto ini. Apa hayalan saya? Saya teringat dengan hadis Rasul. Rasul pernah bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamr.
Korma saya belah, belahan korma yang sebelah saya berikan ke Pak Reza, yang sebelah buat siapa? Buat saya. Rasul mengatakan ittaqun nar walau bisyiqqi tamr. Jagalah dirimu dari api neraka meskipun cuma sebelah korma. Sebelah korma bisa jaga apa? Dari api neraka. Apalagi ngundang teman para makan nih menjelang buka puasa, maka insya Allah itu luar biasa nilai pahalanya. Jadi amal ibadah yang paling utama di bulan puasa apa itu? Ya baca Quran. Yang kedua apa? Ngasih makan orang yang makanya next, semoga panjang umur juga sehat ya, amin. Entah kapan kita dikasih umur panjang juga sehat. Kalau temu alumni Al-Azhar angkatan 96, jangan mengandalkan pemberian orang. Kalau bisa kita yang jadi pemain, kalau bisa kita yang jadi subjek, jangan objek. Kalau bisa kita yang beri, jangan apa? Coba kayak saya, lebih mulia mana? Tangan di atas apa tangan di bawah? Tangan di atas. Lebih mulia tangan di atas ketimbang tangan di bawah. Lah sebelah korma aja bisa ngejaga kita dari api neraka, apalagi mengundang teman-teman alumni untuk makan. Maka insya Allah jaminannya apa? Surga. Dua ya. Jadi amal ibadah di bulan Ramadan itu pahalanya luar biasa. Gini Bapak Ibu semuanya, lebih besar mana pahala bacaan Quran di Ramadan apa di luar Ramadan? Ramadan. Lebih besar mana pahalanya tahajud dan tarawih di Ramadan apa di luar Ramadan? Di Ramadan. Dan sedekah yang paling utama di bulan Ramadan. Jadi amal ibadah di bulan Ramadan itu pahalanya beda sama di bulan yang lain. Kalau di bulan Ramadan, kalau di bulan yang lain pahalanya 700, kalau di bulan Ramadan itu sekehendak Allah. Yuk bareng-bareng ya, ikuti saya sama-sama. Qala Rasulullah. Yuk. Qala Rasulullah. Ya Allah, semoga rumah makan ini dibacakan hadis Rasul semakin barokah ya. Amin. Ya, sama-sama. Qala Rasulullah. Kullu amalin ibni Adam yudha'afu bisab'i mi'atin tifin. Setiap amal ibadah manusia pahalanya Allah lipat gandakan paling banyak 700. Saya ulangin ya, sebentar ya. Amal ibadah manusia pahalanya Allah lipat gandakan berapa kali banyak? 700 illa saum, kecuali puasa. Amal ibadah manusia pahalanya Allah lipat gandakan paling banyak maksimal 700 kali lipat, kecuali apa? Puasa. Jadi amal ibadah puasa baik sunnah maupun wajib itu pahalanya sekehendak Allah mau ngasih kita. Mau semiliar kali lipat, mau setriliun kali lipat. Makanya amal ibadah yang pahalanya melebihi 700 kali lipat cuma apa? Puasa. Gini Pak Bu, saya tanya, kita lagi sholat 10 menit, nahan haus dan lapar 10 menit atau 15 menit, kan cuma 15 menit dalam kondisi sholat. Saya tanya bareng-bareng ya, semoga bisa umroh dan haji bareng. Mustahil nggak teman-teman alumni Al-Azhar bisa umroh bareng? Oh, tidak mustahil. Saya ikut nggak? Insya Allah. Dibayarin apa bayar sendiri? Ya boleh ya, semoga ya, amin. Itu Mas Slamet udah berangkat umroh, yang nemenin saya bawa kendaraan. Masya Allah, saya yakin ternyata ke tanah suci nggak harus dengan apa? Dengan kehendak Allah bisa ke tanah suci. Apalagi umrohnya di bulan apa? Bulan apa ya? Takdilul hajjah. Orang yang umroh di bulan Ramadan pahalanya seperti ibadah haji. Masya Allah. Jadi amal ibadah yang Allah lipat gandakan pahalanya menjadi 700 kali lipat. Lebih dari 700 kali lipat cuma apa itu? Puasa. Amal ibadah yang lain maksimal 700 kali lipat, tapi puasa cuma kehendak Allah. Dan amal ibadah puasa pahalanya nggak bisa diambil sama orang. Ibu siapa maaf? Ibu Teti berantem dengan Pak Reza. Ibu Teti diomongin sama Pak Reza kejelekan-kejelekannya. Nanti di padang mahsyar Pak Reza dapatkan pahalanya. Nggak diambil. Sebentar ya. Bu Teti sedang bertengkar sama Pak Reza. Apa yang terjadi? Pak Reza selalu membicarakan kejelekannya Ibu Teti. Apa yang terjadi? Nanti di hari kiamat pahalanya Pak Reza akan diambil ke siapa? Bu Teti.
Ini contoh Pak Reza, jangan tersinggung dulu ya. Ini contoh. Nah, apa yang terjadi? Pahalanya Pak Reza habis, tapi dosanya masih banyak. Gimana caranya? Dalam hadis sahih, dosanya Bu Teti dilempar ke siapa? Pak Reza. Paham maksud saya ini? Pahalanya dioper ke Bu Teti, pahalanya udah habis, tapi dosanya masih banyak. Gimana caranya? Dosanya siapa? Bu Teti dioper ke siapa? Jadilah bangkrut. Jadi kalau begitu pahala sholat, pahala sedekah, pahala baca Quran, pahala umroh bisa diambil sama orang. Ada satu amal ibadah yang pahalanya nggak bisa dikurangi sama orang. Apa itu? Cuma puasa, harga mati. Pahala puasa itu nggak bisa diambil sama orang, cuma buat Allah. Makanya di sorga ada pintu 8, di neraka ada pintu 7. Bareng ya. Pintu neraka berapa? 8. Aduh, saya tahu kita lapar semua Pak Reza. Kita ini ya. Pintu sorga berapa? 8. Pintu neraka 7. Paling banyak yang masuk sorga orang miskin. Bukan berarti orang miskin itu paling utama, enggak. Tapi orang kaya yang bersyukur dengan ibadah pun insya Allah duluan masuk sorga. Tapi dalam hadis Rasul yang paling banyak masuk sorga orang miskin. Kenapa begitu Ustaz? Karena orang miskin nggak perlu repot dihisapnya. Sedangkan orang kaya dihisap apa? Dari mana hartanya, udah dapat terus gimana? Dilarikan kemana? Makanya konsumi asana, orang miskin lebih dulu masuk surga 500 tahun ketimbang orang kaya. Makanya Rasul selalu berdoa biar jadi orang miskin. Mau mengaminkan doa ini silakan, ini doa begini. Allahumma inni miskinan wa tawaffani miskinan wa syurni ma'azum rabbil masakin. Kok nggak ada yang amin? Padahal saya nggak amin. Oh, ya, apa deh, saya maklumin kita masih muda semuanya ya. Nah, apa yang terjadi? Neraka paling banyak siapa? 7. Apa jangan malu-malu? 7 pintu. Siapa? Perempuan. Subhanallah. Neraka paling banyak siapa? Kenapa? Perempuan paling banyak masuk neraka. Apa penyebabnya? Wah, saya melebar nih. Takfurnal ashir. Karena apa yang diberikan sama suaminya selalu mengeluh, nggak pernah bersyukur. Ibu ikhlas nggak dengan hadis ini? Ya harus ikhlas. Bu, yang bicara ini bukan saya, Rasulullah. Yuk bareng ya, sama-sama ya. Kok Mbak demen banget? Oh, Masya Allah, yang dengerin saya banyak juga nih. Semoga sampai barokah ya. Oh, Bapak, boleh nggak istri ngambil uang suami tanpa izin? Pak Reza? Boleh kan? Boleh. Apa? Saya ngambil biasanya. Jadi yang membuat perempuan banyak masuk neraka, salah satu penyebabnya apa? Takfurnal ashir. Tidak mensyukuri apa yang dikasih sama siapa? Suaminya. Ibu bersyukur deh tiap bulan dikasih uang belanja sama suami 135 juta. Itu alhamdulillah. Kok begitu? Amin. Gitu ya Bu. Jadi berapapun dikasih nafkah sama suami harus diapain? Ibu, Pak Reza, apa siapa namanya? Pak Romi, Pak Adri, Pak Eko. Ada pakai pin ya? Pakai Pak ya. Iya, Pak. Tandanya belum Pak. ada. Belum ada. Kita tadi kurangi pangkal aja Pak Reza. Pak siapa tadi? Pak Romi, Pak Adri dengan Pak Eko. Pak Romi, Pak Adri dengan Pak Eko. Banyak nggak perempuan kalau keluar rumah berhias? Cuma kalau buat suaminya tidur seadanya. Ada Pak Romi? Pak Eko ada? Itulah terbaliknya seorang wanita. Kenapa buat berhias untuk orang lain diberikan yang terbaik? Kenapa buat suaminya seadanya? Padahal kalau dia demi suaminya nilai pahalanya apa? Ibadah. Nah, nanti akan melebar saya. Jadi boleh nggak ngambil uang suami tanpa izin? Iya, suaminya pelit, ama ngambilnya secukupnya, maka silakan ambil. Kenapa? Karena mencari nafkah hukumnya apa? Wajib. Perempuan kerja boleh nggak? Boleh, asalkan izin siapa? Tapi jangan punya prinsip uang suami, uang istri ya uang itu neraka dunia kalau begitu tuh. Ada nggak punya tipe perempuan begitu? Pintu surga ada berapa tadi?
Kok bisa Allah? 8. Pintu neraka ada berapa? 7. Pintu surga berapa? 8. Sini nih. Pintu sholat. Rajin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sini Bapak, Ibu bareng-bareng. Lihat ke saya. Ini umpama mizan. Ini umpama timbangan. Apa ini? Timbangan. Ini apa? Timbangan. Mikrofon. Ya baik ya. Ini sholatnya saya dengan Pak Romi, dengan Pak Adri dan Pak Eko berempat. Ini sholatnya, ini amal jelek. Yang pertama dihisab di hari kiamat bukan sedekah, bukan baca Quran, bukan puasa, tapi apa? Kalau sholatnya benar, apa maksud kalimat sholat benar? Yang pertama di awal waktu. Yuk bareng-bareng yuk, kita lagi puasa, ikuti saya ya. Ya Allah. Ya Allah. Kurang sebentar. Ya Allah. Ya Allah. Saya berjanji. Insya Allah selalu sholat. Bareng-bareng selalu sholat di awal waktu. Amin. Dan sama Allah janjinya, saya tanggung jawab udah sama Allah janjinya. Apa puasa ya? Kok pada nyesal begitu? Kok pada nyesal? Pak Eko nyesel enggak? Hah? Iya nyesel enggak? Bisa. Kalau begitu kita ganti aja. Saya dengan Pak Romi saja berdua. Ini sholat kami berdua. Ini amal jeleknya. Yang pertama dihisab apa? Salat. Oh saya tuh aneh ya. Udah jam 12 umpama nih. Udah masuk waktu zuhur. Ada aja di mall Pondok Indah, di mall Citos. Gampang deh zuhur 2:30 juga bisa. Gabung satu wudunya sama asar. Saya tuh suka aneh ya. Padahal kalau uang maunya banyak, nikmat maunya bertubi-tubi, tapi kok Allah tuh disisakan. Allah harus diapakan? Diutamakan hajat kita dunia akhirat akan Allah duluin. Bu, Pak, mau nggak masuk surga nggak perlu dihisap? Nah, begini nih, nggak perlu dihisap begini. Contohnya nih, umpama saya depan. Ini amal baik dan buruk ketika di dunia. Cuma diginikan. Kebat, kebet, tutup lagi. Kata malaikat, Hashim, sorga, nggak perlu dihisap. Amin, enggak, amin saya, amin. Jadi umat Rasul masuk sorga ada 3. Nggak perlu dihisap, setelah dihisap, setelah diazab. Bareng dia. Umat Rasul masuk sorga ada berapa? 3. Ada berapa Mbak? 3. Yang pertama, Gak usah dihisap. Mbak fokus juga Mbak, jangan fokus juga. Pertama tanpa diapakan. Bisa. Kayak siapa tadi? Ya kayak saya. Ya Pak Adri. Kayak siapa tadi? Ya kayak saya. Yang kedua masuk surga setelah diapakan. Memang sih di surga, cuma kan grogi kita dihisap dulu. Dan yang lebih parah setelah ada. Yang pengen masuk surga tanpa diapakan. Siapa tanpa dihisap? Siapa masuk surga yang tanpa dihisap? As-sholatu ala waqtiha. Dia yang menjaga sholatnya di awal waktu. Ya Allah, semoga teman-teman alumni yang hadir tahun angkatan 96 ketemu saya di surga. Tiba-tiba kita semua nggak perlu dihisap. Kata Pak Adre, karena saya mulai saat itu Ustaz habis buka puasa, janji sholatnya selalu di awal waktu, bahkan berjamaah di masjid. Sholatnya amat jelek. Setelah kami berdua ditimbang, ternyata sholat kami yang menang. Masya Allah. Kalau kita main ayunan, kalau berat begini. Bener nggak Mas? Iya. Mas sini majuan nggak apa-apa. Sini nggak apa-apa majuan nggak? Ngajuan nggak apa-apa. Kita jadi barokah. Masya Allah. Jadi barokah ya. Mas siapa namanya? Duduk Mas. Selamat dengan dia. Ya, ada sini ya. Mas Slamet ini sholatnya Mas Slamet, ini amal jelek Mas Slamet. Setelah ditimbang sholatnya Mas Slamet yang menang, yang berat. Maka amal ibadah yang lain ngekor, jadi ikut berat. Surga nggak Mas Slamet? Kok nggak sentak surga nggak? Giliran Pak Eko dengan Pak Adri dengan Pak Reza. Ini sholatnya, ini amal jeleknya. Setelah ditimbang ternyata mereka bertiga, Pak Reza, Pak Adri dengan Pak Eko, yang menang amal jeleknya. Jomplang. Kemana nih di mereka bertiga? Jangan dulu Pak. Kemana nih? Belum tentu. Hal li abdi tatawu. Kata malaikat yang menimbang, hambaku bertiga ini rajin sholat sunnah enggak? Enggak, saya gak suka itu. Gak suka saya, subhanallah. Apa yang terjadi? Kata malaikat begini, na'am li abdika taqawwu, hambamu bertiga ini rajin sekali sholat sunnahnya. Allah bicara sama yang menimbang malaikatnya. Tu'khazu min hazil a'mal fayukammalu man taqasu bihi. Ya, ambillah pahala sholatnya Pak Reza,
Pak Adre dengan Pak Eko tutupi kekurangan sholat wajibnya. Ke saya Bapak, Pak Selamat dari sorga, tinggal mereka bertiga. Apa yang terjadi? Diambillah qobliyah dan ba'diyahnya, rawatibnya, taruh di sini. Des, berat. Sorga enggak? Ini Hampir. belum lah, pas jomblo benar apa enggak? Diambillah sholat sunnah tahajudnya, taruh di sini. Des. Sorga enggak? Sorga gimana? Masih imbang. Masih imbang belum apa enggak? Ternyata Pak Adre, Pak Eko dengan Pak Reza kalau bulan Ramadan malamnya selalu pol tarawehnya, nggak pernah lewat. Subhanallah. Diambil lagi pahala sholat sunnah tarawehnya, taruh di sini. Dus. Diambil lagi pahala witirnya, taruh di sini. Diambil lagi pahala duhanya, taruh di sini. Sorga nggak dia? Sorga. Jangan pernah meremehkan sholat sunnah. Sholat sunnah yang kita kerjakan menutupi kekurangan sholat apa? Wajib. Udah sholatnya males, udah sholatnya bolong-bolong, udah gitu nunda-nunda mulu, boro-boro sholat sunnah tarawih, belum tentu jaminannya masuk surga. Makanya di surga pintu yang pertama namanya pintu apa? Sholat. Ada pintu sholat, ada pintu sedekah, ada pintu puasa, namanya royan. Bareng-bareng apa namanya? Royan. Jadi kalau begitu orang-orang yang puasa Allah khususkan tempatnya di pintu apa? Roy. Makanya ibadah puasa pahalanya nggak bisa diambil sama orang. Ibadah puasa pahalanya lebih dari 700 kali lipat dan jaminannya surga masuk dari pintu apa tadi? Royan. Baik, kita buka diskusi. Silakan Pak Reza, kita buka diskusi sebelum nanti saya teruskan lagi. Silakan. Siapa yang mau nanya? Saya mau nanya. Ya, Ibu Teti, Bapak Ibu Teti, pakai mic aja Bu Teti ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya mau nanya, ini mungkin pertanyaan remeh ya. Ustaz. Iya. Misalnya kita lagi. Oh sebentar, oh iya pakai dulu. Saya tahu karena mungkin lama nggak ketemu takut lupa namanya. Ya, silakan Bu Teti. Kita kerja misalnya Ustaz. Terus waktu kita untuk sholat nih agak terbatas misalnya ya. Kita ada waktu setelah sholat fardu itu kita ada waktu sedikit. Mana yang lebih utama Ustaz? Kita wirid atau melakukan sholat sunnah rawatib? Baik. Ibu semuanya, sholat itu hukumnya wajib. Sholat yang mana? 5 waktu hukumnya wajib. Ya, sholat itu hukumnya wajib. Bagaimana Ustaz? Mana yang lebih saya tekankan? Apakah saya harus qobliyah ba'diyah? Apakah harus meneruskan pekerjaan? Sesuaikan saja Bu Teti waktunya. Lah bagi saya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Iya Bapak, di kelas saya. Sini Pak siapa? Saya Pak Reza juga. Pak Reza juga ya. Kalau sampai mana saya ngomong tadi ya. Tidak boleh begitu. Dia yang begitu orang. Iya udah. Nanti diambil pahalanya kamu urus dengan Reza aja ya. Teruskan Pak, Bu. Begini Bapak, yuk fokus dulu ya. Qobliyah 12 rakaat yang nggak pernah dilewatin. Berapa? 12. Yuk hitung. 4 sebelum zuhur. Caranya tiap 2 rakaat salam. 2 setelah zuhur. 2 setelah maghrib. 2 setelah isya. Yang paling dahsyat 2 sebelum subuh. Yuk bareng-bareng. 4 sebelum bukan lohor itu Betawi, zuhur. Ya pada saya Betawi. Iya, Betawi pada saya. Iya. Saya juga Betawi cepet ya pada saya. Ya. 4 sebelum apa? Zuhur. Yang paling banyak dari 12 ini apa? Zuhur. Kenapa 12 paling banyak zuhur? Innaha futihat abwabus sama. Karena pada saat azan zuhur pintu langit tadi apa? Terbuka. Ketika pintu langit terbuka, 4 keuntungannya. Rahmat Allah turun, doa kita di muka bumi diijabah, amal langsung naik ke atas langit, dan pahala dilipat gandakan. Cari pintu langit terbuka bareng ya. Rahmat Allah turun, doa diijabah bareng-bareng. Rahmat Allah turun, doa diijabah, terus amal langsung naik, dan yang keempat pahala dilipat. Tapi pintu langitnya nggak lama Pak Reza, cuma sampai komat. Sampai apa? Komat. Ada nggak Ustaz pintu langit terbuka 24 jam non-stop? Ada. Kapan itu? Iza dakhala Ramadan futihat abwabus sama. Apabila masuk bulan apa? Maka di bulan Ramadan rahmat Allah ini lagi turun 24 jam nggak tertutup.
Di bulan Ramadan dosa doa orang yang berpuasa langsung diapakan? Makanya salah satu doa yang Allah ijabah, doa lagi apa? Coba Pak Reza pakai mobil, ke Pak Reza juga ya, Pak Romi bawa mobil, coba ke saya, ya Bu sebentar. Depannya bawa driver, dia ada di belakang, boleh nggak dia berdoa meskipun nggak berwudu? Boleh. Udah banyakin doa aja. Salah satu doa yang Allah ijabah doa lagi puasa, karena di bulan Ramadan pintu langit dia makan terbuka. Yang ketiga, amal langsung naik. Dan yang keempat, pahala dilipat. Ayo Pak Reza semuanya saya tanya, Pak Romi, kenapa qobliyah zuhur 4 rakaat? Jawabannya apa? Apa? Waktunya paling panjang. Wah, subhanallah, bukan itu maksud saya. Waduh, saya harus sabar ya. Aduh, memang kita lapar terus ya. Terima kasih. Saya ngertiin ya. Tadi itu kenapa kok kita qobliyah zuhurnya 4 apa Bu tadi? Pintu rahmat terbuka. Bener gak? Aduh, salah. Saya baru datang tadi, Pak. Waduh, bener-bener gaul nih teman-teman ini. Waduh, banyak sabar saya di sini, banyak sabar. Untung ruangannya AC, alhamdulillah ya. Kalau ditanya kenapa qobliyah zuhurnya 4, karena pada saat itu pintu langit lagi apa? Itu jawabannya Pak Reza. Kalau pintu lain? Tapi kalau 2 aja boleh apa enggak? Boleh. Ya, bareng-bareng, fokus. Ya, 4 sebelum zuhur, 2 setelah asar, nggak ada. La ilaha illallah. Astagfirullah, ya Allah, ya Rahman. Ya, silakan handphone buat apa? Handphonenya buat tulis aja deh. 4 sebelum, 2 setelah maghrib. Jadi abis maghrib jangan main handphone nanti. Jangan lupa apa? Dia. 2 setelah isya, 2 sebelum apa enggak Pak Reza? Coba. Dia fokus ya. Iya. 4 sebelum zuhur, 2 Ya. setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum zuhur. Ya. Ini 12 rakaat nggak pernah dilewatkan. Apa yang terjadi? Bunyal baitun fil jannah, yang mengerjakan sholat sunnah 12 rakaat tiap hari dan malam, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Masya Allah. Jaminannya itu nggak tanggung-tanggung, Bu, Pak, apa? Makanya Bu Teti, kalau umpama kesibukan kerja barangkali bisa diminimalisir kurang lebih 2 menitan, harapan saya jangan lewatkan deh 2 setelah zuhur atau 2 setelah maghrib. Dia dikondisikan aja. Insya Allah masih banyak waktu luang. Begitu harapan saya. maaf Pak, tadi saya nanya mana yang lebih utama. Menurut Ustadz mana yang lebih utama? Kita melakukan sholat ba'da rawatib apa kita berzikir? Oh, Masya Allah. Yuk lagi bareng-bareng yuk. Hebat, Masya Allah. Apa Pak Reza? Nggak hebat deh, Pak. Iya, yuk saya masih jalan. Pak Reza majuan. Yuk ngaji bareng-bareng. Mana Pak Slamet, Mas? Masak lagi Lagi masak ya, sama-sama ya, sama-sama. Ya, Mas Slamet, semoga masuk surga Mas Slamet ya. Ya Allah, semoga nih para poki yang sibuk di sini tuh semoga bisa berangkat umroh nih. Semoga barangkali yang amin paling gede doa diijabah bisa ada yang bayarin. Bareng-bareng ya. Qala Rasulullah. Bareng-bareng. Allatu sholat. Sholatan hatta nahruja. Rasul bersabda, janganlah kalian langsung sambung sholat wajib dengan sunnah. Paham maksud saya? Habis zuhur, assalamualaikum, langsung diri 2 rakaat, makruh. Boleh nyambung dengan sholat sunnah ba'diyah asalkan pindah tempat. Masya Allah. Kenapa harus pindah tempat Ustaz? Biar banyak tempat-tempat sujud. Dan tempat sujud yang kita jadikan sujud di muka bumi nanti di hari kiamat jadi saksi. Jadi boleh Bu Teti habis zuhur nggak zikir langsung sholat sunnah ba'diyah, tapi jangan di satu tempat itu. Pindah masjid. Harus dirupiah nih bahaya nih. Harus apa? Pindah tujuannya apa? Biar banyak tempat apa? Sujud. Alangkah mulianya zikir dulu. Kalau nggak cukup silakan sholat sunnah ba'diyah, tapi harus pindah tempat. Begitu Bu Teti. Silakan ada lagi. Pas sama jelas? Saya tanya, kenapa kok boleh nggak habis zuhur langsung ba'diyah? Boleh nggak? Boleh. Asalkan langsung apa? Pindah tempat. Biar banyak tempat apa? Sujud. Semoga Bapak bisa umroh ke tanah suci nih. Amin. Silakan ada lagi nanya. Semoga jadi yang bayarin ya. Ini bos ini, bos restoran. Oh ya, semoga Ibu
Tidi yang bayarin. Pahalanya gede loh. Iya Pak. Belum. An-nafaqah fi sabilillah, an-nafaqah fil haji awil umroh, kan-nafaqah fi sabilillah. Gini, bentar ya. Uang atau ongkos yang kita berikan buat umroh atau haji, pahalanya Allah lipat gandakan 700 kali lipat. Umpama Ibu Tidi biayain umroh Mas Slamet 20 juta, maka berapa pahalanya? 3 kali aja, 20 juta dikali 700 kali lipat, itu Bu Tidi pahalanya. Semoga bisa nakatin umroh orang ya, amin. Silakan Pak Rodi. Kenapa kalau kita di Masjidil Haram itu kita boleh melakukan sholat sunnah kapanpun? Maka saya dapat terangkan itu seperti itu. Yang kedua, saya perhatikan sholat di sana berbeda dengan di sini. Di sana ketika kita akhir sholat, itu langsung sholatnya sudah selesai. Sholatnya langsung selesai. Jadi tidak ada kayak kita zikir dulu, doa dulu, hanya sholat sunnah mayat. Habis itu sudah keluar. Pak Rumi kalau subuh di mana? Oh, di rumah. Pak Reza, teman-teman semua, di Al-Azhar ada pengajian tiap malam Sabtu, namanya Delisha. Namanya apa? Itu biasanya teman-teman mahasiswa. Saya beberapa kali di pengajian di Delisha. Itu ada di kan Al-Azhar tingkat masjidnya, ya tingkat. Mau masuk ke masjid ada spanduk di Al-Azhar. Sampai terngiang dalam benak pikiran saya. Apa tulisan spanduknya itu? Di Al-Azhar ya. Laki-laki yang soleh sholatnya di masjid, laki-laki yang solehah sholatnya di rumah. Bareng-bareng ya, bareng-bareng ya. Laki-laki yang soleh sholatnya di masjid, laki-laki yang sholatnya, jadi laki-laki harus mana? Nah, apa yang terjadi Ustaz? Apa yang terjadi? Yang pertama, pertanyaannya, kalau di Masjidil Haram kok nggak pakai zikir bersuara gitu maksudnya? Iya, langsung aja Assalamualaikum, Assalamualaikum, selesai masing-masing. Karena berzikir pakai suara pun memang itu Bismillah, Bismillah. Karena memang zikir bersuara itu kan masing-masing, bersuara atau tidak. Cuma bagi mereka yang berzikir suara itu saya tidak menyalahkan. Saya tidak menyalahkan. Saya juga nggak menganggap paling benar orang-orang yang zikirnya tanpa suara. Barangkali mereka punya landasannya masing-masing. Bersuara atau tidak bersuara sama-sama benar. Tapi barangkali disesuaikan saja Pak Umi. Bersuaranya pun nggak terlalu keras, lantang. Juga enggak bersuara, masing-masing aja, semuanya dua-duanya benar. Kenapa begitu Ustaz? Ya mereka memang mengamalkan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Zikir setelah sholat tidak bersuara itu. Tapi kalau bersuara boleh apa enggak? Masing-masing boleh. Ya. Yang kedua yang pertama apa tadi? Kenapa di sana sholat sunnah itu boleh kapan waktu terserah kita aja. Saya baru dengar tuh. Setahu saya kalau kita masuk Masjidil Haram itu tidak ada sholat sunnah, karena sholat sunnah digantikan dengan apa? Dengan apa? Bareng-bareng ya. Masuk ke Masjidil Haram tidak ada sholat sunnah. Biasanya orang langsung mengganti dengan ibadah tawaf. Kalau kita sudah tawaf maka tidak apa? Ada sholat tahiyatul masjid. Ingat tahiyatul masjidnya ya. Kalau qobliyah tetap. Jadi kalau umpama Ibu Teti, Ibu Tidi, Ibu apa? Tidi ya benar. Ibu Tidi, Ibu Teti, Pak Reza semuanya baru masuk ke Masjidil Haram, pengen tawaf, silakan tawaf. Tetapi setelah tawaf itu tidak ada tahiyatul masjid. Begitu. Ya, kalau umpama dia enggak tawaf berarti apa? Dia tahiyatul masjid. Jadi tawaf itu mengganti sholat sunnah tahiyatul masjid. Silakan, ada lagi yang lain? Sebelum saya sambung sedikit aja lagi nih. Silakan, ada yang lain? Pak Reza jelas semua? Jelas? Semua jelas? Baik. Saya terakhir dari saya sebelum kita nanti berdoa menjelang buka puasa. Lebih baik mana? Ibadahnya jarang tapi sekali ibadah banyak, atau ibadahnya sedikit tapi rutin? Sedikit tapi kuat. Kedua, sedikit tapi apa? Lebih baik mana? Pak Reza 1 dengan 2. Baca Quran jarang, sekali baca 10 juz.
atau baca Qur'annya rutin tiap hari 1 juz, lebih baik mana? Rutin. Amal ibadah, mari saya mati. Sudah merah. Bismillah. Amal ibadah yang Allah cintai 2. Yang pertama sholat di awal waktu. Yang kedua amal ibadah yang Allah cintai adalah sedikit tapi rutin. Itu sudah harga mati. Nah, sedikit tapi rutin bahasa Arabnya namanya istiqomah. Apa namanya? Apa itu istiqomah? Konsisten, kontinu, enggak berhenti. Orang-orang yang istiqomah itu luar biasa nilai pahalanya. Yuk, terakhir ngaji lagi bareng-bareng. Terakhir ya. Bapak Ibu tarawih ada yang pernah bolong nggak? Banyak. Ya, nggak berpikir bulan puasa. Qurannya Pak Reza, hatam sudah? Qurannya? Baru hari keempat. Ya Allah, sabar. Terus dirukyah bang, bahaya ya. Yuk sama-sama yuk. Qala Rasulullah. Iza maridora abdu aw safar kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Bapak Selamat dengan Pak Reza tiap malam tahajud. Contoh ya, Pak Selamat dengan Pak Reza tiap malam tahajud atau tiap malam sholat sunnah taraweh. Suatu ketika dia nggak tahajud karena 2 penyebabnya. Marid, apa bahasa Arabnya marid? Artinya apa? Marid, sakit. Yang kedua safar, perjalanan. Pak Reza dengan Pak Selamat biasa ibadahnya istiqomah. Suatu ketika dia apa? Sakit atau apa? Perjalanan. Tiba-tiba Pak Selamat sakit, Pak Reza di pesawat karena sedang umroh, nggak bisa tahajud. Apa yang terjadi? Kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Dia ibadahnya istiqomah. Suatu ketika sakit dan dalam perjalanan, kata Rasulullah, tetap dihitung pahala sebagaimana dia mengerjakan di malam-malam sebelumnya. Allah. Yuk, saya tanya, Pak Eko, apa keuntungan orang yang istiqomah? Dia tetap terhitung. Pak Reza, Pak Buteti semuanya. Apa dasarnya orang yang istiqomah? Dia tetap terhitung pahala. Oh, masya Allah, iya Mbak, makasih ya. Alhamdulillah. Ya, sudah teruskan? Teruskan. Apa manfaatnya orang istiqomah? Orang yang istiqomah yaitu dia tetap terhitung apa? Meskipun nggak tapi cuma sebabnya berapa? 2. Yang pertama karena faktor apa? Sakit. Yang kedua apa? Itu udah harga mati. Jadi kalau kita tiap malam taraweh, suatu ketika kita sakit atau pulang kampung berangkatnya habis maghrib nggak taraweh, tetap dihitung pahala sebagaimana dia mengerjakan taraweh di malam-malam sebelumnya. Itu apa? Lah Pak Reza malam ini taraweh, besok enggak, lusa enggak, minggu depan enggak lagi, minggu depannya lagi dia pulang kampung, dihitung pahala enggak? Karena enggak apa? Karena enggak apa? Istiqomah. Ibu pesan saya Pak Reza semuanya, boleh tuh sambil di grup, yuk jangan lupa itikaf. Boleh tuh gabungan sambil silaturahim. Oh, kalau yang namanya itikaf itu diwajibkan bukan di rumah, tapi di mana? Masjid. Jadi kalau datang bulan ya tidak diwajibkan itikaf di masjid. Tapi bagaimana Ustaz? Ibu, coba deh. Ya Allah ya Rahman. Dekat kantor Bapak Wakil Presiden, masjid Sunda Kelapa. Apa? Sunda Kelapa. Masjid Pondok Indah, termasuk Al Azhar biasanya itu malam-malam ganjil. Yuk hidupkan malam Ramadan dengan apa? Itikaf. Silakan gabung, silakan sama-sama. Insya Allah kita sambung sholat sunnah tahajud. Ibu bapak semuanya, saya tutup ya, saya mau tanya dulu, pakai logikanya, boleh nggak sholat sunnah setelah witir? Boleh nggak sholat sunnah setelah witir? Jawabannya adalah boleh, tapi tidak ditutup dengan apa lagi? Witir lagi.
boleh sholat sunnah setelah witir, tapi tidak ditutup dengan apa? Tidak ada 2 witir dalam apa? Satu malam. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Semoga pertemuan ini jadi barokah. Saya lihat kita semua nih usia 40 tahun. Benar nggak? Belum ya. Berarti kiai saya yang lebih. 40 lagi ya. 28 belum lah. Saya dulu SMA-nya bukan di Jakarta, saya di Gontor dulu. Pesantren Gontor, Jawa Timur, di pesantren. Ya, ibu bapak, orang tua yang rajin ibadah dicintai Allah. Orang tua lebih Allah cintai siapa? Anak muda. Orang tua rajin ibadah dicintai Allah, lebih Allah cintai siapa? Anak muda. Yuk semangat ibadah, fokus ibadah. Silakan mencari harta dunia, cuman jangan lupa dengan apa? Ibadah. Kalau kita mencari harta dunia terus dicari, dunia akan semakin jauh. Semoga pertemuan jadi barokah. Harapan saya jaga sholat 5 waktu, kemudian apa? Sholat di awal waktu. Yuk bareng-bareng ya, bareng-bareng. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 kalimat ringan diucapin, dicintai sama Allah, berat timbangannya. 2 kalimat ringan diucapkan, dicintai Allah, berat timbangannya. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi, 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 subhanallahil azim. Bareng-bareng ya, bareng-bareng ya. Ada 3 kalimat, kalau dibaca musibah nanti malam dijauhkan, meninggalnya husnul khotimah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Yuk, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Lagi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bu, kita nggak pernah tahu meninggal kapan. Tolak bala untuk malam ini, baca Allahumma ajirna minan nar sebanyak 7 kali. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Saya bacakan suratul Fatihah buat mereka yang berkarya, yang bekerja, yang menyumbangkan sebagian hartanya buat pertemuan kita, yang memberikan makan buat kita. Kita bacakan suratul Fatihah, semoga Allah balas dengan balasan yang berlimpah. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Nastaghfirullahal-azim, nastaghfirullahal-azim, nastaghfirullahal-azim. Allahumma innaka antal khallaqul azim. Allahumma innaka antas sami'ul alim. Allahumma innaka antal jawadul karim. Allahumma innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang membawa barokah. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami kali ini pertemuan yang mendapatkan ridho Engkau, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami panjang umur, berikanlah kepada kami kesehatan, tambahkanlah rizki kami kepada yang halal, yang barokah, yang Engkau ridhoi, ya Allah. Allahumma khtimna min hazihi dunya bi husnil khatimah. Allahumma khtimna min hazihi dunya bi husnil khatimah. Ya Allah, wafatkanlah kami di tempat yang baik, wafatkanlah kami di waktu yang baik, wafatkanlah kami dalam berbuat yang baik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Semoga bermanfaat khususnya bagi kita semua dan dunia dan kesehatan dan sedang berenang. Karena sebentar lagi sudah masuk azan maghrib untuk melakukan puasa. Salawat. Ya. Salatullah,